Kalian harus tahu ini kalau profil kalian belum juga direkomendasikan. Yuk kita bahas. Assalamualaikum semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Gimana kontennya? Masih semangat semuanya? Jadi apa aja sih penyebabnya? Kenapa kok konten kita itu belum juga direkomendasikan? Padahal kita sudah konsisten upload video setiap hari, upload foto setiap hari, upload reels, upload status gitu ya. Tapi kok belum juga direkomendasikan? Dan kita juga sudah rajin interaksi, follow orang, tapi kok belum juga direkomendasikan gitu ya. Ini dia mungkin saja menjadi penyebab video-video bunda-bunda ataupun kakak-kakak, ayah-ayah. Kalau laki-laki apa sih sebutannya, panda gitu. Bisa jadi karena video bunda itu kualitasnya belum begitu baik ya, resolusinya masih kurang gitu ya. Kan sudah dijelaskan di peraturannya bahwa video yang beresolusi rendah, misal kualitasnya kurang baik, itu tidak akan direkomendasikan oleh pihak Meta. Atau ada hal-hal yang melanggar dari isi kontennya, misalnya ada ketelanjangan, ada unsur kekerasan gitu ya, ada unsur isu-isu, berita-berita palsu, atau mungkin menjurus ke topik-topik tertentu yang sensitif gitu. Nah, itu juga tidak akan direkomendasikan oleh pihak Meta ya. Lalu selain itu, kalau kita sudah kualitasnya bagus, kontennya aman, tapi kok belum juga direkomendasikan, mungkin karena setelah upload video atau foto ataupun apapun kontennya bunda kurang aktif dalam berinteraksi ya. Interaksi itu sangat penting ya. Makanya lebih baik kita berinteraksi langsung nih, misalnya di kolom komentar aku ya, kalian komen, nah langsung berinteraksi di bawah kolom komentar daripada kalian R2R di grup ya. Nah itu malahan mempersempit jangkauan kalian dan juga susah untuk berkembang nanti akunnya ya. Kalian juga harus memanfaatkan momen ya. Kalau kalian sudah dapat notif seperti ini ya, ini artinya kan kalian direkomendasikan oleh Meta. Nah ini adalah kesempatan kita ya. Karena kita sedang direkomendasikan, maka kita harus membuat konten sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Gimana caranya supaya konten kita itu bisa menarik orang, karena sudah pasti Meta itu akan menyebar konten kita ya. Nah kalau di penyebaran misalnya ya, kita disebar dulu nih kontennya di 100 orang pertama gitu ya. Nah kalau di 100 orang pertama ini kita lolos, maka akan diperluas lagi ke 1000 orang, 1000 orang lolos, 10.000 orang, begitu terus ya, begitu seterusnya. Makanya perlunya kita membuat konten yang menarik. Konten yang menarik itu gimana sih kak? Aku juga belum tahu ya sebenarnya apakah kontenku ini menarik atau enggak untuk kalian. Tapi yang jelas ya, kita buat saja mengikuti peraturan, terus usahakan videonya itu entah segi editing, atau video-video simple aja yang nggak perlu ribet gitu ya editannya. Yang penting menarik dan ada hal yang bisa diambil atau hal yang bisa dicerna oleh penonton kita gitu. Misalnya kalau kita menceritakan sesuatu, tentunya storytelling kita itu harus bagus gitu ya. Atau kalau kita misalnya menyampaikan resep masakan atau apa gitu. Nah itu gimana caranya kita menarik penonton itu dengan gambar visualnya, terus suara kita saat pengisiannya, nah seperti itu ya. Dan penting sekali yang ada namanya itu hook ya. Hook itu apa sih? Hook itu adalah kata-kata yang ada di awal video. Nah, coba bunda-bunda terapkan dulu untuk memulai mencoba menggunakan hook di awal video. Hook itu contohnya seperti apa kak? Misalnya nih ya, misalnya bunda-bunda mau review makanan gitu ya. Misalnya pembukaannya jangan ini. Assalamualaikum guys, gimana nih kabarnya? Baik-baik saja. Nah, itu dari awal aja orang-orang udah pasti pengen skip gitu ya, pengen scroll lagi. Tapi kalau bunda nih awalnya gini nih, gila ini sih enak banget, kalian harus tahu. Nah seperti itu kan, ke penonton dari awal secara tidak sadar itu sudah menarik penonton untuk melanjutkan menonton ke menit-menit selanjutnya. Video kita tidak terskip, akhirnya apa? Kita dapat like, naik lagi konten kita kan, naik lagi konten kita, ada yang komen, naik lagi konten kita. Nah seperti itu, makanya perlu banget interaksi. Setelah bunda-bunda itu mengupload video, foto ataupun apapun kontennya,
sebenarnya interaksi ya, interaksi yang benar. Misal abis upload video scroll beranda gitu ya, apa yang menarik kalian komen, kalian like. Karena kalau ada interaksi, misalnya nih Bunda ada interaksi dengan akunku ya, entah itu Bunda like ataupun Bunda komen, itu secara nggak langsung nanti konten Bunda itu juga akan disarankan ke pengikut-pengikut aku. Karena kenapa? Karena ada interaksi antara kita gitu. Aku balesin komen Bunda. Nah, secara nggak langsung nanti konten aku juga muncul, kemungkinan besar akan muncul juga di pengikut-pengikut Bunda. Nah, banyak juga yang ngeluh, aku udah follow Bun, tapi belum di follow back. Nah, untuk di follow back atau tidaknya itu urusan orangnya ya. Tapi yang jelas itu kalau kita sudah follow orang, kemungkinan juga kita kan udah ada interaksi nih ya. Tetap direkomendasikan konten-konten kita itu ke orang-orang tersebut. Kalaupun kita saling follow, kalau Bundanya juga kurang aktif, misalnya Bunda follow aku, tapi Bunda juga ya diem aja setiap ada konten aku di skip, nggak di like, nggak di komen, itu kan artinya tetap tidak ada yang namanya interaksi ya. Makanya tidak terbaca oleh Meta. Bagaimana caranya untuk terbaca oleh Meta? Ya interaksi. Jadi mungkin saja inilah beberapa penyebab ya konten-konten Bunda itu belum direkomendasikan. Kita belajar sama-sama lagi, bisa sukses sama-sama, nanti bisa menikmati hasilnya sama-sama. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.